Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang kasus korupsi BTS 4G sebagai extraordinary crime. Dan di sini ada kelompoknya, dan yang pertama ada Vera Latala sebagai saya, terus juga ada Hanina, Harlin, Hani, Hertanti, dan yang terakhir Ibnu. Setelah itu selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nih jelasin. Pendahuluan, kasus korupsi proyek Base Transceiver Station BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Indonesia telah menimbulkan kontroversi dan kerugian besar bagi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus ini telah menarik perhatian karena skala dan kompleksitas korupsi yang terlibat. Dalam beberapa sumber, korupsi BTS 4G telah dianggap sebagai extraordinary crime karena melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak yang luas pada sistem telekomunikasi dan keuangan negara. Kasus ini telah menimbulkan kerugian sebesar 8.032 triliun dan telah melibatkan beberapa pejabat tinggi termasuk mantan Menteri Kominfo Johnny G. yang dituntut 15 tahun penjara. Penanganan kasus ini masih berlangsung dengan beberapa pihak lain juga diduga terlibat dan dihadapkan pada proses hukum. Melihat dampak luar biasa yang ditimbulkannya, berbagai pihak mulai menyerukan agar korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, kerugian negara yang sangat besar, yang kedua, krisis kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga, pelanggaran HAM dan keadilan. Selanjutnya saya akan membacakan mind map dari kasus korupsi BTS 4G sebagai extraordinary crime. Yang pertama ada definisi dan latar belakang. Korupsi yaitu tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. BTS 4G, pembangunan Base Transceiver Station atau BTS untuk jaringan 4G di daerah terpencil dan tertinggal. Extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Lalu ada fakta kasus. Proyek BTS 4G, proyek pemerintah untuk memperluas akses internet ke daerah terpencil. Jumlah dana, anggaran besar yang dialokasikan untuk proyek ini, pelaku, oknum-oknum dalam pemerintah, dan perusahaan kontraktor yang terlibat dalam penyelewengan dana. Modus operandi, markup anggaran, penggelembungan biaya pembangunan BTS, penyalahgunaan wewenang, pejabat menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pengadaan fiktif, mengadakan barang atau jasa yang sebenarnya tidak ada. Dampak korupsi, ekonomi, kerugian finansial bagi negara, sosial menghambat pembangunan infrastruktur yang vital bagi masyarakat, dan yang terakhir ada kepercayaan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu ada penanganan khusus yang terdiri dari penegakan hukum, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku oleh KPK atau instansi penegak hukum lainnya. Selanjutnya ada penguatan regulasi, meningkatkan kebijakan dan peraturan untuk mencegah korupsi, dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan akuntabilitas pejabat publik. Lalu yang terakhir ada korupsi sebagai extraordinary crime. Skala dan dampaknya adalah korupsi BTS 4G memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan negara secara signifikan. Penanganan khusus memerlukan pendekatan khusus seperti investigasi intensif, kerjasama internasional, dan sanksi berat. Yang terakhir ada pencegahan dan pendidikan, edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan uraian dari mind map. Yang pertama ada definisi dan latar belakang. Korupsi adalah tindakan tidak wajar dan tidak legal oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi BTS 4G dianggap sebagai extraordinary crime karena melibatkan korupsi yang sistematis dan luas, merugikan keuangan negara sebesar
32 triliun dan melibatkan pejabat tinggi. Proyek BTS 4G adalah proyek pengadaan infrastruktur telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo. Korupsi yang dilakukan dalam kasus ini mencapai 8.032 triliun dan melibatkan beberapa pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Kasus korupsi BTS 4G dianggap sebagai extraordinary crime karena melibatkan korupsi yang sistematis dan luas, serta korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi yang memiliki posisi dan kekuasaan yang besar. Pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa dan harus dianggap sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Oke. Untuk fakta kasus. Selanjutnya fakta kasus. Proses BTS 4G adalah proses strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T di Indonesia. Proyek ini dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti, Kementerian Kominfo dengan dana yang disediakan oleh Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation atau KPUSO. Kasus korupsi BTS 4G dianggap sebagai extraordinary crime karena melibatkan korupsi yang sistematis dan luas, merugikan keuangan negara 8.032 triliun dan melibatkan pejabat tinggi termasuk mantan Kominfo Johnny G. Plate. Pada keterangan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi telah menandatangani surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan atau AI. Penyelesaiannya ditargetkan harus tahun ini, karena Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk tahun ini proyek BTS 4G Bakti Kominfo harus diselesaikan. Untuk modus operandi, pelaku korupsi menggunakan berbagai cara untuk melakukan tindakan korupsi. Mereka menggunakan markup anggaran untuk meningkatkan biaya proyek, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan korupsi, pengadaan fiktif untuk mengadakan pengadaan barang atau jasa yang tidak diperlukan, manipulasi data dan untuk memperoleh keuntungan pribadi, penggunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan korupsi, penggunaan jaringan untuk mengadakan transaksi yang tidak sah, dan penggunaan uang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Mereka melakukan tindakan korupsi dengan cara yang berbeda-beda, tetapi tujuan mereka sama, yaitu memperoleh keuntungan pribadi atau memenuhi kepentingan lain. Baik, di sini untuk dampak korupsinya, korupsi BTS 4G yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Kominfo telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik. Dampak ekonomi tersebut kerugian negara sebesar 8.032 triliun yang terdiri dari biaya untuk penyusunan kajian pendukung, penggelembungan harga atau markup, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dampak sosial meliputi penyalahgunaan dan penyelewangan dana yang mengakibatkan banyak pembangunan menara BTS yang mangkrak, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak kepercayaan publik meliputi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan korupsi yang terjadi, serta meningkatkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan. Dan selanjutnya di sini tentang penanganan kasus. Kasus korupsi BTS 4G di Indonesia telah menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran masyarakat.
penegak hukum di Indonesia telah berupaya untuk menangani kasus ini dengan cara yang lebih transparan dan efektif. Mereka telah mengembangkan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antara lembaga penegak hukum. Selain itu, mereka juga telah meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui penggunaan teknologi untuk mempublikasi proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Baik, izin saya akan menjelaskan tentang korupsi sebagai extraordinary crime. Kasus korupsi di BTS Verdi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terhadap perekonomian negara, kesejahteraan warga, penegakan HAM, dan akses terhadap kebutuhan dasar negara. Korupsi juga memiliki biaya besar yang besar dan dapat menyebabkan kehidupan. Oleh karena itu, penanganan korupsi memerlukan penanganan kasus yang berdasarkan dan pencegahan Pencegahan korupsi harus dilakukan secara Sekian dari kelompok C. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.